kabar? Ada sukacita hari ini? Adik-adik semua sudah siap untuk mengikuti ibadah minggu pagi hari ini? Oke, kalau semuanya sudah siap, yuk Kak Cynthia minta semuanya berdiri. Ya, adik-adik yang di rumah yang masih duduk, yang masih malas-malasan, yuk kita semuanya berdiri dengan sukacita kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 263, Ku diberikan Kidung Baru. Adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Ayo kita semua sikap berdoa bagaimana? Nah, sebelumnya kita nyanyi dulu ya. Tanganku ada dua, lima jarinya, kulipat bersama-sama, lalu aku berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah ini ya Bapa. Kami akan beribadah melalui daring. Bapa, kami mohon Tuhan Yesus menyertai adik-adik di rumah untuk mengikuti ibadah daring ini. Terima kasih ya Bapa, berkati semua pelayan yang bertugas pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 349, Semua yang Tercipta. Kita akan masuk di dalam pelayanan firman. Namun sebelumnya kita berdoa dulu. Kita nyanyi dulu ya sebelum kita berdoa. Tanganku ada dua, lima jarinya, kulipat bersama-sama, lalu aku berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, terpujilah Allah yang maha tinggi yang kami kasihi. Pagi hari ini Tuhan, kami sudah menyiapkan hati kami, pikiran kami, dan telinga kami untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan sertai, dan Tuhan tuntun sehingga kami dapat mengerti dan memahaminya. Hanya ini dalam sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita akan membaca Alkitab. Siapkan Alkitabnya adik-adik dulu ya. Silakan dibuka. Nanti Kak Loni membacakan, adik-adik membacanya di rumah ya. Firman Tuhan kita terambil dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9. Pokok bacaan kita pada pagi hari ini, dengan kerelaan sendiri mereka meminta, mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Oke adik-adik, sebelum Kaloni menjelaskannya, sebelum Kaloni bercerita, kita saksikan dulu ya video berikut ini. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9. Kota Korintus adalah kota yang sangat kaya. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus
untuk saling peduli dengan orang lain, saling peduli dengan kesusahan orang lain, dan saling berbagi serta mengasihi orang lain. Tidak mementingkan diri mereka sendiri, tidak angkuh dan tidak sombong. Rasul Paulus mengajarkan supaya jemaat di Korintus bisa berbagi dengan kesusahan orang lain. Jemaat di Yerusalem dalam kekurangan. Jemaat di Yerusalem sedang mengalami kesusahan, sehingga sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan dari jemaat-jemaat di berbagai daerah. Jemaat Makedonia berbagi dalam kekurangan. Orang-orang yang ada di Makedonia sangat miskin, tetapi mereka mau berbagi, memberikan apa yang mereka punya dengan kasih. Mereka mau membantu untuk orang-orang yang membutuhkan. Jemaat Makedonia mau peduli dengan kesusahan orang lain. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus untuk belajar dari jemaat Makedonia yang miskin, yang bisa berbagi dan peduli kepada orang lain. Pesan firman Tuhan. Peduli kepada teman yang membutuhkan pertolongan. Tidak mementingkan diri sendiri. Berbagi makanan, membantu teman pada saat terjatuh, berbagi kasih kepada orang yang membutuhkan. Adik-adik, tadi kita udah nonton video. Kita udah lihat cuplikan video sedikit ya. Tadi kita lihat ada gambar orang yang kelaparan. Ada orang yang kehujanan, dia nggak punya payung. Kita punya payung. Kita udah lihat ya cuplikannya, apa sih yang harus kita lakukan. Adik-adik, firman Tuhan kita pada pagi hari ini, di mana Rasul Paulus ingin mengingatkan kita sebagai pengikut Tuhan Yesus untuk memiliki rasa peduli, sikap peduli kepada sesama. Ya, Rasul Paulus ingin mengajarkan kita, jangan kita meniru seperti jemaat di Korintus pada waktu itu, yang dimana jemaat Korintus itu kalau mau dibilang orangnya mampu, jemaat yang mampu, tetapi pada saat jemaat Yerusalem membutuhkan bantuan, mereka kurang peduli terhadap jemaat Yerusalem pada waktu itu. Namun ada satu jemaat, yaitu jemaat Makedonia, yang dimana orang-orang itu kalau mau dibilang yang hidupnya kurang mampu atau miskin, tetapi mereka malah peduli kepada orang-orang di Yerusalem pada waktu itu, jemaat Yerusalem. Yang artinya di mana bahwa kita memberikan atau kita peduli kepada orang lain bukan dari kelebihan. Tidak harus selalu dari kelebihan, tetapi dari kekurangan kita atau dari yang kita cuman hidupnya juga mungkin pas-pasan, kita bisa berbagi. Karena kita nggak usah khawatir, karena selalu ada Tuhan Yesus yang selalu ada bersama dan menuntun kita. Nah, adik-adik, marilah kita belajar untuk menjadi anak-anak yang selalu mau meneruskan kebaikan Allah yang kita rasakan kepada semua orang. Kebaikan Allah apa sih yang kita rasakan? Apa ya? Adik-adik tahu nggak kebaikannya? Kayak misalnya ini, adik-adik punya makanan. Ada adik-adik, saat adik-adik beli makanan atau mainan, adik-adik mau nggak berbagi? Paling hal kecil deh di rumah, mainan deh, mau nggak berbagi sama saudara sendiri? Ya, seperti itu. Jadi Tuhan Yesus mau apapun yang adik-adik punya, mau makanan, mainan, baju atau apapun, bagilah kebaikan itu. Bagilah apa yang adik-adik
miliki, berikanlah kepada orang-orang atau berikanlah kepada saudara kita yang memang suka atau sangat perlu bantuan kita. Ya, adik-adik tahu kok bagaimana cara adik-adik bisa melakukan pelayanan kasih dengan berbagi apapun, mainan, makanan bersama dengan teman-teman. Nah, lakukanlah itu semua di dalam kehidupan adik-adik pribadi. Berikanlah yang terbaik, berikanlah kebaikan Allah yang sudah adik-adik dapatkan. Belajarlah untuk selalu bisa berbagi dan peduli terhadap sesama. Amin. Sudah mendengarkan firman Tuhan ya, dan sekarang kita akan berdoa. Kita akan doa syafaat. Jika berdoa, tutup matanya dan lipat tangan. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang sudah kami dengar tadi. Biarlah firman yang sudah kami dengar tadi dapat kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa, dapat kami terapkan ya Bapa di dalam kami menjalani kegiatan kami sehari-hari. Jadikanlah kami anak-anak-Mu untuk bisa saling berbagi antara kakak, adik, mama, papa, dan juga orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapa, kami juga berdoa untuk adik-adik yang pada saat ini sedang sakit ya Bapa. Berikanlah mereka kesembuhan, berkati obat yang mereka minum, dan berkati makanan-makanan yang mereka makan ya Bapa. Dan berkati juga mama papa yang sudah merawat adik-adik semua. Berikanlah mereka kekuatan dan kesehatan ya Bapa, dan berkati pekerjaan mereka juga. Bapa, terima kasih. Dan kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 359, Sudah Waktunya. Dan jangan lupa adik-adik selalu mengikuti ibadah walaupun secara daring. Kita harus tetap semangat, harus tetap sukacita, jaga kesehatan, selalu menggunakan masker, jaga jarak, dan mencuci tangan. Ya, ingat protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Oke, sampai ketemu